Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jamalio Rizky Kaulia dari kelas PAI 2D dengan NIM 0101240191 akan menjelaskan mengenai sumber hukum Islam daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Untuk materi yang pertama, ada Al-Quran sebagai sumber utama hukum pada agama Islam. Untuk pengertiannya sendiri, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dibaca sebagai ibadah, yang tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir. Untuk kedudukannya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama. Lalu segala ketentuan hukum dalam agama Islam bersandar pada Al-Quran, baik secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk fungsi hukumnya itu sendiri, Al-Quran sebagai sumber utama hukum menetapkan hukum-hukum pokok seperti contohnya akidah, ibadah, muamalah, jinayah, dan juga akhlak. Lalu selanjutnya, untuk menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan memberikan dasar ijtihad dalam permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit. Selanjutnya, ada alasan mengapa Al-Quran ditetapkan menjadi sumber utama hukum dalam agama Islam. Salah satunya adalah ada Qoti al-Tubut. Qoti al-Tubut itu adalah keidentikan teksnya, atau yang pasti itu adalah mutawatir. Lalu yang kedua, Al-Quran ini sebagai otoritas tertinggi, karena semua sumber hukum lain harus selaras dengannya. Sunnah tidak bertentangan secara hakiki dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran ini mencakup prinsip-prinsip makro seperti akidah, ibadah, akhlak, dan lain-lainnya. Lanjut juga ada dasar penilaian ayat. Banyak ketentuan hukum seperti sholat, puasa, warisan, lalu dan banyak prinsip umum yang menentukan perjalanan sunnah dan juga ijtihad. Lalu untuk materi yang selanjutnya ada klasifikasi ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ayat hukum dalam Al-Quran sendiri jumlahnya berkisaran sekitar 500 ayat dan secara garis besar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ayat ibadah, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, naik haji. Lalu yang kedua ada ayat muamalah, mengatur hubungan antara manusia seperti jual beli, pernikahan, ahli waris, dan lain-lain. Terus selanjutnya ada ayat jinayah untuk mengatur hukum pidana, contohnya seperti kisos. Lalu ada ayat siasah untuk mengatur pemerintahan dan hubungan antar negara. Lalu yang terakhir ada ayat akhlak untuk mengatur moral dan juga etika pada diri manusia. Selanjutnya ada as-sunnah. Pengertian sunnah itu sendiri adalah secara bahasa berarti jalan atau kebiasaan. Untuk secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan atau qaul dan perbuatan atau fi'il atau ketetapan atau persetujuannya yang bisa disebut dengan takrir yang dijadikan pedoman dalam hukum syariat. Lalu untuk kedudukan sunnah itu sendiri, sumber hukum setelah Al-Quran. Lalu kedua, berfungsi menjelaskan mengenai atau menegaskan dan memperinci yang tidak dijelaskan secara rinci atau secara langsung di dalam Al-Quran. Lalu untuk jenis-jenis sunnah itu sendiri, ada yang pertama ada sunnah qauliyah, yakni merupakan perkataan Nabi. Contohnya seperti sabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Lalu yang kedua ada sunnah fi'liyah, yakni perbuatan Nabi. Lalu yang terakhir ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu sendiri adalah persetujuan Nabi dalam perbuatan sahabat. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun
ada materi yang kurang betul atau ada yang ingin dikoreksi, silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.